Halo Sobat Wisata, kembali lagi di program kita Power Podcast Duta Wisata dari Era ke Era. Sebelumnya aku mau kenalin diri aku, nama aku Richie Kit Novel, Duta Wisata Menuntung Kota Balikpapan tahun 2019. Dan sebelumnya aku mau kenalin juga program kita Power, itu dimana kita nanyain alumni-alumni Duta Wisata dan apakah Duta Wisata mempunyai impact ke dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Langsung aja kita lihat di tamu kita. Tamu kita adalah model-model luar biasa Balikpapan dan internasional. Kita kenalin dulu, yang pertama ada Kak Acis dan juga ada Tifa di sebelah kiri. Mungkin boleh kenalan dulu gimana? Oke. Hai. Halo. Aku Patricia Esther Henalantang, tapi biasa dipanggil Acis. Aku wakil 1 putri Duta Wisata Menuntung Balikpapan 2018 dan Putri Pariwisata Intelligensia 2019. Wah, keren banget. Welcome to the show. Tifa, gimana? Hai teman-teman semua, saya Tifa. Saya wakil 2 Putri Duta Wisata Balikpapan tahun 2021. Tahun 2021. Oke. Jadi buat kalian yang belum tahu, Tifa dan Kak Acis ini ada terjun di dunia permodelan dan segala macam. Dan tapi kalau nggak salah masih dalam dunia perkuliahannya. Jadi kuliah sambil modeling sambil kerja nih. Bener. Mungkin boleh diceritain nih teman-teman gimana time managementnya seorang model yang masih dalam dunia perkuliahan, mungkin boleh. Oke, aku join Duta Wisata waktu aku masih sekolah dan dari sana akhirnya kebuka peluang untuk join model di Balikpapan. Dan itu posisinya aku masih sekolah di Balikpapan, kemudian sekarang udah kuliah aku kan di Jogja ya. Di Jogja. Nah, untuk modeling sendiri aku sebagai freelance model di kota Balikpapan. Jadi kalau misalnya untuk kalau Richie tanya soal time management, biasanya kalau aku lagi luang, lagi nggak kuliah dan lagi di Balikpapan dan ada job, ya aku bakal kesana gitu, bakal model dan segala macamnya. Tapi untuk kuliah ya tetap di Jogja, jadi nggak ada tabrakan sama sekali sih gitu. Jadi aman. Jadi lebih terbang kota ke kota terus. Sibuk banget berarti sudah ya Mbak Acis, luar biasa. Nggak gitu dong Richie. Oke. Kalau Tifa sendiri gimana? Ya, kalau Tifa sih di Balikpapan aja ya. Jadi kuliah di Balikpapan, kerja juga di Balikpapan. Jadi sebelum ikut Duta Wisata memang udah kerja dan kuliah ya semester akhir lah. Berarti Duta Wisata harusnya buat tambah hektik nih. Iya, benar. Waduh. Terus gimana? Jadi waktu itu join Duta Wisata itu sebenarnya sih lebih ke ditawarin ya sama. Sama apa tuh? Coba boleh tahu. Ya, jadi lebih ditawarin sama temen ya. Tif, ikut Duta Wisata dong, bla 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 segala macam gitu kan. Jadi dari situ 50-50 juga nih, mau ikut atau enggak ya, bagi waktunya gimana ya gitu kan. Apalagi kerja di salah satu bank swasta juga. Jadi dari pagi sampai sore itu waktunya kesita banget. Nah, untungnya tahun 2021 itu kemarin Duta Wisatanya agak berbeda ya. Jadi ada yang offline, ada yang online juga. Jadi sistemnya digabung hybrid gitu. Iya benar. Jadi okay. offline latihan di Dispora, terus online-nya penyampaian materi. Jadi aku pikir-pikir lagi, ya udah kapan lagi gitu kan. Betul. Once in lifetime opportunity nih. Iya benar. Okay, Dan setelah itu udah selesai Duta Wisata baru ke modeling ditawarin. Betul, seru banget berarti ceritanya Tifa ya. Yeah. Karena memang kalau di Duta Wisata dan segala macam, apalagi dunia perkuliahan itu penting banget nih kita ngatur waktu kita dan segala macam gitunya. Oke, ini pertanyaan tentang profesi kalian nih, boleh ya? Boleh. Silakan. Oke, boleh. Jadi ada stigma nih di luar sana. Kalau jadi model itu lebih banyak susahnya karena harus jaga berat badan dan dietnya emang proper banget dan segala macam. Apakah betul? Boleh diceritakan mungkin Kak Acis? Oke, kalau misalnya tadi Richie bilang jadi model itu banyak susahnya, aku rasa enggak ya, karena udah bakat dari lahir nih. Waduh. Selagi kita enjoy di sana ya kenapa harus kita bilang itu susah gitu. Nah, cuman untuk jaga badan untuk tetap ideal, I think it's a must for kita sebagai model, terutama sekarang ini tuh standar model di Indonesia, di Balikpapan juga udah mulai mengikuti ya, butuh badan-badan yang proporsinya tinggi dan ideal gitu, nggak terlalu berisi dan juga tidak terlalu pendek. Dengan standar measurement yang ditentukan karena permodelan berarti ya. Berat badan juga pengaruh sama fit in bajunya juga gitu. Jadi para desainer juga memang pilihnya yang ideal terus proporsional dan itu memang harus gitu loh. Jadi kita sendiri kalau nggak dari kita udah mau nih jadi model, tapi kalau kitanya sendiri nggak jaga berat badan kan ya mungkin berpengaruh juga gitu untuk
karir di modeling. Tapi kalau buat aku sih, kalau untuk jaga berat badan nggak yang kita makannya dibatasin gitu, kayak selembar selada doang gitu kita makan, enggak gitu. Jadi kayak mungkin kalau emang mau show baru diketatin olahraganya, kemudian juga pola makannya dijaga. Tapi kayak setelah dari itu ya udah, kalau pengen bebas ya udah bebas, silahkan, karena nggak membatasi diri sendiri juga gitu. Luar biasa, berarti emang nggak seketat yang dikira orang-orang luar sana ya. Emang kalau misalnya ada show dan segala macamnya lebih ke cuma jagain olahraga dan segala macamnya gitu-gitu. Luar biasa emang. Nih, ini pertanyaan yang paling oke nih kalau menurut aku. Jadi sebagai model tuh biasanya sering photoshoot nih. Ya. Dan duta wisata juga biasanya sering foto-foto nih buat mempromosikan turisme-turisme yang ada di Balikpapan. Pernah nggak sih pengalaman dari Tifa atau Kak Cis pas lagi foto mati gaya atau gimana? Pernah banget. Gimana tuh kok bisa mati gaya? Bener. Apalagi kita yang nggak ada basic modeling pada awalnya, kita yang nggak ikut agensi dan segala macamnya, kayak orang-orang yang ikut course modeling yang emang khusus arah ke sana gitu kan. Kita belajar dari otodidak, bener. Kalau Kak Tifa gimana tuh? Kalau pernah tuh ditawarin foto. Awalnya sih memang not for paid ya, jadi nggak dibayar gitu kan. Experience aja. Terus karena emang belum ada basic model, jadi pada saat itu nggak menutup kemungkinan juga para fotografer itu juga ngikutin moodnya dia. Jadi misalnya kamu di sini nih, kamu gayanya kayak gini nih, terus kayaknya mukamu kurang gini deh, kurang fotogenik apa segala macam. Nah, jadi lebih ke mental kan. Terus dari situ juga belajar kayak, oh berarti fotografer ini nggak cuman foto doang ya, berarti dia juga ada moodnya sendiri, ada style fotonya sendiri yang kitanya harus bisa gitu. Harus ngikutin. Iya, harus ngikutin. Jadi kita sebagai model nggak harus ngikutin mood kita juga, jadi kita harus profesional juga ke fotografernya gitu. Itu pengaruh banget sih. Pengaruh banget ya berarti. Berarti kalau aku boleh tahu nih, singgung mental health sedikit ya, boleh ya? Kan dengan jadwal kuliah yang padat, permodelan dan duta wisata itu kadang-kadang kita harus tampil perform, nunjukin yang terbaik nih buat semuanya. Kayak tadi Tifa bilang, harus ngikutin moodnya, harus bisa ngebuat mood photoshootnya lancar dan segala macam. Pernah nggak sih ngerasa mungkin stres atau gimana dan rasanya kayak nggak ada yang tolong dan gimana? Atau mungkin ada pengalaman yang bisa diceritain? Oke, kalau misalnya aku sendiri, waktu itu aku pernah struggle banget, ada job untuk foto dan segala macamnya, dan aku sendiri jujurly ini kan, jujurly banget ya, nggak terlalu expert di foto karena emang aku rasa aku nggak terlalu sana ya. Tapi buat catwalk, oke, aku bisa ke situ. Nah kemudian struggling banget, gimana ya bisa hasilin foto yang bagus dengan angle yang bagus, dan akhirnya coba latihan terus di depan kaca gitu setiap kalau misalnya ada job foto dan lain-lainnya, untuk nemuin angle yang pas buat aku untuk foto. Dan kemudian juga explore, misalnya kita cari-cari referensi di Pinterest untuk pose dan segala macamnya. Jadi ya emang learning by doing aja sih. Learning by doing, bener. Karena juga pengalaman aku dari duta wisata itu tuh kayak sebelum masuk duta wisata, kalau nggak salah kemarin ngajakin duta wisata Kak Cis. Betul. Kan yang nyarat kamu gak ada basic duta wisata sama sekali, pengetahuan wisata tuh minimal. Dan tapi dalam komunitas duta wisata kita tuh dibantu dan beneran diajarin. Bener kata Kak Cis, learning by doing, bener-bener learning by doing semuanya. Keren banget. Terus aku pengen nanya nih, karena duta wisata nih paling sering nih tentang high heels are life. Apalagi perempuan-perempuan nih, bener banget. Aku pengen nanya, paling lama berdiri pakai high heels tuh berapa jam, dan pernah ngerasain naik cramp dan gimana? Atau ada pengalaman dari duta wisata yang ngebantu buat di modeling di tentang perform di pakai high heels? Pada saat final duta wisata, itu kayak first time kita pakai heels dan lama gitu kan. Kalau nggak salah 10 cm. Minimal 10 cm. Semuanya sama rata. Terus dari kan kita cuma 3 hari ya karantina, masalah bla bla bla, latihan malamnya, paginya harus bangun, terus breakfast langsung ke gedung kesenian. Waktu itu semua pakai heels tuh. Semuanya pakai heels. Jadi karena di situ nanti ada gladi bersih dan segala macam kan, dari pagi, terus habis itu break segala macam, terus make up sampai malam, dari jam mulainya kalau nggak salah jam 7:30 sampai bersihnya pulang pagi 7:30. Emang grand final paling hektik ya. Terus pas nunggu di panggungnya ya kayak bener-bener kayak kerasa banget tuh kaki. Tapi ya gimana, kita harus tetap number segala macam ya. Harus tetap on point gitu. Dan selain itu juga kalau misalnya ada event show, fashion show dan lain-lainnya kan kita harus dibiasain
pakai heels, apalagi sebelum show udah pakai heels dan untuk catwalk dan segala macamnya. Ya, gitu sih. Kalau emang ada cramps itu pasti ngerasain ya. Pasti nggak bohong sih pasti. Tapi berarti udah terlatih karena di grand final tuh kurang lebih 10 jam tuh kan ya pakai high heels dan segala macam, dan catwalk tuh biasanya 1 jam 2 jam pakai high heels. Jadi udah terlatih untuk disakiti nih. Berarti udah terlatih untuk kayaknya kamu ya. Waduh. Kenapa kamu yang ngomong kayak gitu? Beauty is pain ya. No comment, beauty is pain. Itu aja yang kita bahas ya. Kita langsung move on nih pertanyaan berikutnya, gara-gara udah ke atas sudah mulai nyerang-nyerang nih. Oke, ini pertanyaan yang paling penting. Jadi karena kalian berdua adalah alumni Duta Wisata, kita pengen nanya nih, teman-teman pengen tahu apa sih dampak Duta Wisata ke dalam perjalanan karir kalian berdua. Apakah ada skill yang diambil atau ada pengalaman yang penting banget yang menjadi fondasi karir kalian? Mungkin boleh dicerita Tifa atau Kaci, siapa duluan boleh? Boleh. Jadi Duta Wisata ini sebenarnya suatu tempat ya. Jadi kalian bukan berpikir ini tuh kompetisi apa segala macam gitu ya. Jadi sebelum masuk Duta Wisata tuh kepercayaan diri aku sendiri itu minim banget ya. Jadi kadang suka nggak pede, terus kayak ngeliat model lain yang badannya jauh lebih tinggi, wajahnya jauh lebih fotogenik segala macam, jadi kayak nggak pede kan. Terus di teman-teman kerja itu tuh semuanya pada mikirin diri sendiri kan. Jadi nggak mungkin ada yang masih masukan kamu kayaknya badanmu kurang gemuk deh gitu segala macam. Terus model di mana gitu kan, apalagi di Balikpapan gitu kan. Kejam banget teman-teman. Jahat banget teman-teman. Nah, jadi waktu itu pas ikut Duta Wisata baru ketemu, jadi banyak juga yang mentor teman-teman dari kakak ini juga lebih ngelatih self confidence. Jadi dari situ ya udah ngapain mikirin apa kata orang ya gitu. Betul. Terus kalau memang misalnya ada potensi dalam diri sendiri ya setuju. Ini aja tunjukin aja gitu. Pede gitu. Nggak perlu ngebandingin sama orang lain. Nggak usah ngebandingin sama orang lain. Iya. Berarti lebih ke self love. Sebenarnya itu jatuhnya lebih ke self confidence dan self love ya, karena komunitasnya saling ngebantu dan ngebuat Tifa lebih percaya diri, ngajarin hal-hal yang nggak pernah diajarin. Itu kayak ngebantu dan berkembang banget dalam satu komunitas dan segala macamnya. Kalau dari Kak Aci sendiri gimana? Kalau misalnya Kak Tifa di Duta Wisata itu nge-boost self confidence, itu penting banget, emang nyata banget ya. Dan selain itu poin pentingnya aku rasa di Duta Wisata itu ditanemin value yang dari tiap tahun ke tahunnya itu selalu ada gitu, dimana kita sebagai duta wisata di Balikpapan itu bagaimana kita menjaga attitude kita, bertingkah dan lain-lain. Dan aku rasa dari sana itu ngelatih kita akhirnya terjun ke dunia kita masing-masing, bidang kita masing-masing nih ya. Terutama kita sebagai model, gimana kita akhirnya interact sama orang lain, sama klien, sama desainer, sama MUA, dan itu sangat bermanfaat banget ya, apalagi kalau bicara soal communication skills yang diajarin di Duta Wisata Balikpapan. Kayak gitu sih Richie. Dan aku rasa seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya Duta Wisata Balikpapan itu sudah pasti ada experience, sudah pasti memperluas network. Betul, itu betul banget. Ya kan? Dan ya dari sana aku ngerasa jalan aku kebuka di dunia modeling di Balikpapan. Jadi lebih ke diajarin gimana caranya pembawaan diri, komunikasi dan networknya banyak banget berarti ya. Dan itu nge-lead kita ke apa sih yang kita suka gitu, di mana dan apa yang kita suka, ke bidang apa yang kita suka. Jadi bisa lebih in touch ke passionnya. Jadi udah nemuin path life-nya nih jadinya. Bener. Oke, keren banget. Thank you banget Tifa, Kak Aci, ceritanya inspirational. Semoga teman-teman yang dengar ini adalah alumni kita, di mana kita ngungkit apakah impact selama Duta Wisata ada dalam job desk mereka, dan ternyata memang banyak banget ya, malah lebih hampir 50%-60%-nya karena Duta Wisata, network, komunikasi dan segala macam. Jadi pertama thank you banget sudah mau bicara dan sharing pengalaman kalian semua. Dan itu aja buat kita pada hari ini, dan semoga buat kalian yang belum daftar Duta Wisata langsung aja daftar, karena banyak banget benefit yang bakal didapat. Menurut aku personal aja life changing. Jadi buat kalian yang belum daftar langsung aja daftar, karena pendaftaran masih dibuka sampai awal Februari. Dan ini, apakah ada Tifa dan Kak Acis yang mau disampaikan kepada teman-teman sekalian? Atau ada jargonnya yang mau di-sharing? Kalau jargon nggak ada sih, paling nggak yang terpenting itu setelah ikut Duta Wisata,
kalian tidak hanya dapat keberanian, ada beauty, behavior, and brain. Wah. 2001 baru lulus langsung materinya masih ada di kepala semua. Masih fresh, udah Masih ingat fresh, ya. ya. Ya udah itu aja buat teman-teman. Terima kasih sudah buat nonton dan jangan lupa terus pantengin Instagram dan YouTube-nya FDW Balikpapan dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye bye.